Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Nah, Bertemu lagi ya sama Abang di sini ya, dalam rangka membahas tentang konflik dan stres kerja. Sebelum masuk di materi kita, Abang sedikit ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa yang tahu arti dari konflik? Ya, Eca. konflik adalah perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Yang lain? Ada yang lain? Nggak ada. Baiklah, di sini ada pengertian konflik. Konflik itu ada 5 ya menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Robbins pada tahun 1996 dalam organisasi Behavior yang menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat dalam arti sudut pandang yang mempengaruhi atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Ada juga menurut Hans pada tahun 1981. Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan, oleh kekuatan yang bersumber pada keinginan manusia. Dalam istilah, konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yang berbeda pendapat. Dalam arti itu persaingan dan permusuhan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Ada pula menurut Takwiri dalam Neutron dan Davis pada tahun 1977. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada bangkitnya keadaan ketidaksetujuan. Dan yang keempat, menurut Gibson et al. Pada tahun 1997, berhubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Yang terakhir itu ada Robin pada tahun 1996. Keberadaan konflik dalam organisasi tertentu oleh persepsi individu atau kelompok. Di sini ada juga yang namanya jenis-jenis konflik. Menurut James Astroner dan Charles Michael, dikenal ada 5 jenis, yaitu konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antara kelompok dan organisasi yang sama, konflik antara organisasi. Di sini menurut kalian, konflik itu dalam kata kita kayak di kebun ini, konflik itu yang seperti apa? Yang tahu? Yang pertama itu ada konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertengkaran, kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status atau jabatan. Yang kedua ada konflik antar individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas. Dan ketiga ada konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi dalam organisasi-organisasi. Di antaranya bekerja dan bekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Dan yang keempat ada konflik antar organisasi. Yang keenam, ya kan, konflik vertikal. Sebelum kita memasuki yang kedua, stres kerja, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari tentang konflik ini? Siapa yang ingin bertanya di bagian konflik ini? Abang persilakan. Ya. Saya ingin bertanya, coba sebutkan contoh konflik antara organisasi. Konflik antara organisasi ya.
seperti yang kita ketahui ya, konflik antara organisasi itu contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan industri. Konflik ini berdasarkan pengalaman yang nyata, telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan juga servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Atau saya kita sebut lagi berbeda tingkatan akibat adanya pertengkaran kepentingan yang difasilitas atau kelompok sosial yang berada di suatu pihak dengan satu kelompok di pihak lain. Oke. Oke, yang kedua kita masuk ke yang stres kerja ya. Di sini pengertian stres. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Yang stres terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya. Adapun di sini stres dan prestasi kerja. Stres dapat membantu atau fungsional, tapi juga dapat berperan salah atau merusak prestasi kerja. Secara sederhana, hal ini berarti bahwa stres mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja. Stres berprestasi kerja cenderung naik karena stres membantu karyawan untuk mengarahkan segala sumber daya dan memenuhi berbagai persyaratan atau kebutuhan pekerjaan. Dan di sini ada juga yang namanya disiplin. Suatu pekerjaan kita harus juga disiplin ya, namanya juga bekerja kan. Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasi. Ada dua tipe kegiatan disiplin, yaitu preventif dan korektif. Disiplin preventif. Disiplin ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti kegiatan standar aturan hingga penyelewengan dapat dicegah. Yang kedua, disiplin korektif. Kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Mungkin sampai situ saja. Adakah yang ingin dipertanyakan dari stres kerja ini bagi adik-adik? Saya persilakan. Action. Saya Bang, Ya. sebutkan penyebab-penyebab stres kerja. Penyebab stres ya. Di sini ada banyak sih sebenarnya ya penyebabnya. Yang pertama itu beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, tekanan atau desakan waktu. Yang ketiga itu ada kualitas supervisi yang jelek. Yang keempat, iklim politis yang tidak aman. Yang kelima, umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai. Yang keenam, wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab. Mungkin cuma itu aja yang kamu tahu ya. Dan ada juga yang namanya konflik antara pribadi antar kelompok, perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan karyawan, berbagai bentuk perubahan. Action. Ya, mungkin sampai di sini aja pembahasan materi kita malam hari ini. Kurang lebihnya ya abang minta maaf. Terima kasih buat semua yang telah datang untuk mengikuti seminar webinar hari ini. Selebihnya kurang maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Udah.